perlu diketahui kalau kanker payudara itu bukan hanya pada perempuan. Oh iya. Sebenarnya bisa terjadi pada perempuan, bisa terjadi pada laki-laki. Ya. Jadi begitu seseorang diagnosis kanker payudara, ya, ada namanya operasi mastektomi. Mastektomi itu pengangkatan satu payudara. Tadi sudah dijelaskan ada karena faktor keturunan, makanan. Lalu bagaimana dengan kasus yang mungkin pada laki-laki, karena meskipun pada umumnya ini terjadi pada perempuan, itu biasanya faktornya karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sinta Baharudin Tamoe dalam edisi spesial podcast Inspirasi dan Edukasi, yang mana pada hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menjadi momok nomor satu menghantui masyarakat, khususnya bagi para perempuan. Tentu masyarakat sudah tidak asing lagi dengan penyakit satu ini. Apa itu? Yaitu kanker payudara. Nah, tentu ini sangat penting untuk kita bahas dan penting juga untuk kita ketahui bersama. Nah, namun sebelum lanjut membahas topik hari ini, sudah hadir bersama kami di sini narasumber kita ada Dr. Faisal Lukman Bawanong, MKes, spesialis bedah, subspesialis onkologi. Ya, beliau ini merupakan dokter bedah onkologi di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ya, Mbak. Oke. Sudah bergabung juga bersama kami di sini salah satu survival kanker payudara, ada Ibu Hajah Hartina. Selamat datang. Nah, dokter dan juga Ibu, di lingkungan kita ini kan sebenarnya kanker payudara ini sudah bukan hal baru. Bahkan di sekitaran kita sudah banyak yang terjadi atau terdiagnosa kanker payudara. Nah, tapi banyak ditemukan kalau masyarakat sebagian hanya tahu saja kalau ya kanker itu penyakit yang bahaya, apalagi kanker payudara itu penyakit yang mohon maaf mematikan, tanpa mengetahui atau ingin mengetahui sebenarnya faktor risikonya dan atau mungkin upaya pencegahannya seperti apa. Nah, namun sebelum berlanjut ke situ, Dok, mungkin penting juga dokter, saya ke dokter terlebih dahulu, mungkin bisa dijelaskan, Dok, sebenarnya kanker payudara ini apa? Ya, baik Mbak. Ya, sebenarnya kanker payudara itu secara definisinya, ya, kanker payudara itu pertumbuhan jaringan yang abnormal dari kanker payudara. Jadi kanker payudara itu pada umumnya terjadi pada perempuan. Ya. Jadi perlu diketahui kalau kanker payudara itu bukan hanya pada perempuan. Oh ya. Sebenarnya bisa terjadi pada perempuan, bisa terjadi pada laki-laki. Tapi memang pada umumnya lebih dari 97% itu kanker payudara itu terjadi pada perempuan, karena mungkin dihubungkan dengan perempuan massa payudaranya besar, banyak. Nah, itu mungkin penyebabnya kenapa banyak terjadi pada perempuan dibanding laki-laki, Mbak. Oke. Dokter, sebagai dokter spesialis yang tentunya menangani ini, tentu dokter juga sudah dipertemukan dengan berbagai macam pasien. Nah, biasanya, Dok, kebanyakannya itu yang ditemui penyebabnya karena apa saja? Sebenarnya secara umum kanker, ya, juga termasuk kanker payudara, itu penyebabnya multifaktorial, ya, multifaktorial. Jadi bisa karena faktor genetik maksudnya dari turunan, ya, turunan pertama, bisa dari orang tua kandung, bisa dari atau saudara kandung ada riwayat menderita kanker payudara. Nah, untuk penderita dengan kondisi tersebut memang ada riwayat terkena kanker payudara lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang tidak mempunyai riwayat keturunan kanker payudara. Nah, kemudian yang kedua, pasien-pasien yang riwayat menggunakan kontrasepsi hormonal. Dalam hal ini suntikan, ya, suntikan KB, ya, baiknya 1 bulan maupun 3 bulan. Ya, salah satu faktor risiko penyebabnya. Atau KB pil yang tinggi resiko jika menggunakan kontrasepsi hormonal tersebut itu sudah lebih dari 5 tahun. Oh, jangka panjang ya, Dok? Jangka panjang, betul, Mbak. Nah, kemudian pasien-pasien dengan lifestyle, maksudnya makanannya kurang dikontrol. Dalam hal ini ya mungkin banyak konsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak, ya, yang fast food, termasuk fast food, makanan-makanan gorengan,
kemudian olahan-olahan daging, ya, olahan-olahan daging, kemudian makanan-makanan yang kurang konsumsi sayur dan buah. Nah, itu salah satu penyebabnya. Apalagi jika penderita tersebut kurang aktivitas fisiknya. Maksudnya dalam hal ini olahraga, Ya. ya, kurang olahraga sehingga pasiennya gemuk, obesitas. Karena kita ketahui bersama kalau faktor hormonal penyebab dari kanker payudara itu salah satunya lemak yang diubah jadi hormon estrogen. Begitu. Ya. Berarti untuk kalau saya mau bergeser sedikit nih dok, kan tadi penyakit ini pada umumnya menyasar perempuan. Iya. Tadi sudah dijelaskan ada karena faktor keturunan, makanan. Lalu bagaimana dengan kasus yang mungkin pada laki-laki, karena meskipun pada umumnya ini terjadi pada perempuan, itu biasanya faktornya karena apa? Kurang lebih sama Mbak sebenarnya, ya. Kurang lebih sama. Jadi penyebab kanker payudara pada perempuan itu juga yang terjadi pada laki-laki. Kenapa kebanyakan terjadi pada perempuan? Karena apa? Kondisi payudara perempuan itu banyak, kondisi jaringannya banyak, padat, sehingga pada apa? Sedangkan pada laki-laki itu sedikit. Dia lebih sedikit. Jadi karena kondisi jaringan payudara yang padat tersebut dan banyak, itu yang menyebabkan kejadian kanker payudara lebih banyak pada perempuan dibanding laki-laki. Ya lebih banyak, tapi juga ada laki-laki. Jadi ini penting juga dok, karena jangan sampai laki-laki di luar sana ada yang berpikir perempuan yang kena itu. Jadi ini penting juga ya untuk teman-teman semua, khususnya masyarakat, kalau ternyata laki-laki juga ada yang terkena kanker payudara. Nah, untuk ininya dok, deteksi dininya, adakah waktunya? Maksud saya kira-kira kapan waktu yang efektif untuk mengecek, mohon maaf, area payudara bagi kita para perempuan untuk mendeteksi, oh ini loh ciri-cirinya, seperti apa dok? Mungkin bisa dijelaskan. Baik Mbak. Jadi ada suatu metode yang biasanya bisa digunakan pada perempuan, namanya sadari. Ya. Ya. Sadari ya singkatan lah Mbak ya, pemeriksaan payudara sendiri. Nah, biasanya sadari itu dilakukan 7-10 hari setelah haid. Setelah haid ya? 7-10 hari setelah haid, karena diharapkan kita kan menjelang haid itu biasanya ya pada perempuan itu karena faktor hormonal sehingga payudaranya agak mengeras dan padat. Nah, dalam kondisi seperti itu biasanya agak sulit memeriksa dok. Kalau misalnya agak sulit memeriksa Mbak, kalau biasanya benjolannya masih kecil, apalagi lokasinya agak dalam, itu agak sulit karena payudaranya masih. Makanya disarankan untuk pemeriksaannya tersebut dilakukan 7-10 hari setelah haid. Nah, pemeriksaan sadari payudara sendiri itu biasanya bisa dilakukan di depan cermin, ya. Di depan cermin itu sebenarnya langkah-langkah dan metodenya itu sudah ada. Di depan cermin, kemudian membuka pakaian atas, membuka baju, ya. Kemudian ibunya melihat apakah ada benjolan di payudara kanan dan kiri. Setelah itu boleh mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan, dilihat apakah ada benjolan atau adakah tekstur kulit payudara yang berubah. Karena biasanya kalau pada saat mengangkat tangan kemudian ada benjolan, biasanya kulit di atas benjolan itu agak berubah teksturnya, agak tertarik, agak tertarik, dan dia agak lari ke dalam. Setelah itu tangannya ditaruh di pinggang kedua-duanya dan diputar ke depan bahunya. Kemudian sambil melihat apakah ada benjolan, apakah ada perubahan tekstur dari kulit payudara. Nah, setelah itu jika ingin memeriksa payudara kiri, tangan kiri diangkat, kemudian 3 jari tangan kanan itu meraba. Apakah ada benjolan atau tidak. Jadi cara perabaannya bisa secara berputar, bisa atas ke bawah atau bawah ke atas, bisa dari dalam keluar, dari luar ke dalam, begitupun sebaliknya untuk payudara kanan. Nah, setelah itu jangan lupa putingnya dipencet, areolanya. Putingnya dipencet untuk melihat cairan yang keluar. Apakah ada cairan? Biasanya kalau cairan ada, seperti apa dok? Ya boleh, cairannya itu bisa bermacam-macam, bisa agak kekuningan atau darah.
Nah itu kalau biasanya ada cairan keluar, curiga atau bisa jadi suatu tanda keganasan atau tumor payudara. Ya. Sebenarnya ini menjawab juga sih tadi pertanyaan saya, Dok. Apalagi mungkin perempuan di luar sana, termasuk saya pribadi, tadi dokter sempat membahas mengenai hormon kita pada saat mau datang bulan. Jujur terus terang, Dok, saya sendiri kadang parno setiap jelang tanggal-tanggal masa menstruasi. Itu biasanya seperti yang dokter jelaskan tadi, ada mohon maaf, area payudara kita sebagai perempuan itu sedikit berubah, dan itu membuat saya pribadi, kenapa ini? Ada ketakutan. Jadi sudah terjawab bahwa sebenarnya itu normal. Makanya untuk mendeteksi dini itu 7 hari ya, Dok ya? Iya, setelah itu untuk pemeriksaan sendiri. Tapi jika usia sudah di atas 45 tahun, ya, baik yang beresiko tadi yang saya jelaskan itu, misalnya ada faktor genetik, ya, ada faktor genetik atau sudah pernah menggunakan kontrasepsi hormonal lebih dari 5 tahun, ataupun perempuan yang normal pada umumnya yang tidak ada faktor resiko, itu jika usia lebih dari 45 tahun dianjurkan sebaiknya setiap tahun melakukan screening mamografi. Kebetulan di Rumah Sakit Andi Depu sudah ada alatnya. Jadi sebaiknya setiap tahun ada atau tidak ada keluhan melakukan screening mamografi. Oh, berarti memang kanker payudara ini rentan usianya kebanyakan di usia dari atau mungkin epidemiologi itu di atas 50 tahun angka kejadiannya cenderung meningkat. Ya, di atas 50 tahun, Pak. Tapi walaupun tidak menutup di kemungkinan. Usia produktif ada. Produktif dok? Ya ada. Ya, dengan mungkin lifestyle anak-anak zaman sekarang yang sudah mulai terjadi pergeseran. Jadi angka kejadian payudara pada usia muda itu sekarang sudah cukup banyak juga. Untuk di Sulawesi Barat sendiri, Dok, sejauh ini apakah terjadi peningkatan di 2-3 tahun terakhir? Sebenarnya data di Sulawesi Barat belum ada secara spesifik, Mbak. Itu karena saat ini di Sulawesi Barat kan kita baru mau mulai dokter bedah onkologi baru ada. Ya, kebetulan saya baru masuk di Sulawesi Barat. Kemudian kita baru mau merapikan semua dokumen-dokumen, pencatatan dan lain-lain, sehingga sampai saat ini untuk data-data kemarin itu belum ada. Yang ada itu data di Indonesia tahun 2000, itu pun yang ada di referensi yang saya cari kemarin tahun 2022, angka kejadian kanker pada wanita, untuk angka kejadian dan angka kematian yang tertinggi itu kanker payudara. Iya. Di 2 tahun terakhir atau meningkat tahun 2022, tahun 2022. Dan itu terus meningkat? Cenderung tiap tahun meningkat. Jadi data per 100.000 penduduk itu 51% kanker payudara, kanker lain itu 49%, kanker serviks 10%, kanker dan lain-lain. Tapi memang kejadian kanker payudara itu cukup tinggi, Mbak. Ya, jadi memang sih ya, itu jadi momok bagi kita para perempuan. Karena ternyata memang data tertinggi itu ada di kanker payudara. Bukan cuma di Indonesia, Mbak, di WHO pun dunia yang tertinggi untuk perempuan kanker payudara. Itu kanker payudara. Iya. Baik. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dokter, di sini mungkin saya beralih ke Ibu Haja Hartina dulu sebagai salah satu survival kanker payudara. Nah, mungkin Bu bisa diceritakan awalnya merasakan di tubuhnya Ibu ini sudah kayaknya ada kelainan sehingga memikirkan untuk saya harus lakukan pengecekan atau pengobatan. Makasih. Kemarin awal mulanya itu saya dapat penyakit saya. Kebetulan ada kunjungan dari puskesmas untuk ke sekolah-sekolah. Diperiksa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di situ kami dianjurkan setelah sudah diperiksa siswa saya, semua guru perempuan dianjurkan untuk ke puskesmas pemeriksaan lengkap, pasmir sama payudara, Dok. Nah, disitulah saya dapat penyakit saya. Ya seperti itu tadi yang diutarakan sama dokter. Kalau mau tahu penyakitnya begini-begini, saya kan sudah diutarakan tadi sama dokternya. Terus 3 tahun kemudian kan tidak terasa karena ada di sebelah kanan tuh. Tidak terasa sakitnya. Saya masih pergi olahraga, kegiatan, guru-guru lomba kegiatan. Setelah itu sudah COVID. Saya kembali periksa lagi ke puskesmas. Terasa ini semakin kelihatan itu. Bilang Dok, bagaimana ini? Saya dirujuk ke rumah sakit darah.
Di sana saya harus ke Makassar. Mohon maaf Ibu, saya potong. Ini Ibu merasakannya itu dari tahun berapa? Maksud saya usianya Ibu pada saat itu berapa? 2022. Tapi tidak sakit, saya masih aktivitas untuk olahraga masih. Tidak pernah sakit. Setelah sudah COVID, baru terasa, tapi membesar. Berapa tahun di awal kita sadari itu, berapa tahun kejadiannya setelahnya itu baru Ki merasa kayaknya sudah mulai mengganggu aktivitas? 3 tahun setelahnya atau? Iya. 3 tahun? Iya, saya masih bisa bawa. Berkaitan dengan yang dijelaskan dengan dokter tadi, mulai dari ada faktor keturunan atau gennya, ada gaya hidup juga. Mohon maaf Ibu, sejauh ini memang adakah memang faktor keturunan atau seperti apa? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Berarti mungkin karena gaya hidup ya Dok ya? Ya, itulah sebenarnya Mbak kanker itu multifaktorial. Ya. Artinya faktornya banyak. Jadi kita tidak bisa menjudge Ya. kalau ini dari faktor ini dari faktor ini dari faktor ini. Jadi faktor genetik, faktor lifestyle ya. Lifestyle maksudnya gaya hidup, kemudian olahraga, berat badan ideal atau tidak. Kemudian faktor paparan radiasi juga ada, kemudian faktor penggunaan kontrasepsi hormonal. Jadi semua faktor tersebut berperan. Ya. Dan kita tidak bisa menjudge, oh ini dari sini, pasien ini dari sini, pasien ini dari sini. Iya, jadi semua faktor tersebut bisa berperan. Oke, saya kembali ke Ibu. Yeah. Nah, Ibu sudah berapa tahun ini menjalani sampai sekarang masih konsisten? Minum obat. Dari bertahun-tahun menjalani ini sebagai survival kanker payudara, tahapan pengobatan apa saja yang Ibu sudah lalui? Sebelum saya dioperasi kemo 4 kali. Saya sudah operasi 4 kali, lagi kemo jadi 8 kali semua. Luar biasa Iya. Ibu. Tapi saya lihat Ibu semangat sekali untuk berobat. Oke, baik. Mungkin saya kembali lagi ke dokter. Yeah. Tadi juga Ibu salah satu survival kanker payudara sudah dijelaskan pengalamannya, dan kebanyakan mungkin pasien yang dokter temui kurang lebih berangkat dari awal case yang sama ya Dok, pengalaman ceritanya. Nah, dari sepengalamannya dokter untuk kanker payudara ini sendiri, apakah bisa sembuh total atau seperti apa dokter? Ya, kanker payudara kan itu sebenarnya ada beberapa stadium. Ya, ada beberapa stadium. Kalau diobati masih dalam stadium awal, stadium 1 atau stadium 2, itu bisa sembuh. Dengan pengobatan yang sesuai protap, lengkap, itu bisa sembuh. Dan angka harapan bertahan hidup untuk 5 tahun itu sampai 97-100%. Untuk yang stadium 4, stadium 4 itu maksudnya sel-sel kankernya sudah menyebar ke organ-organ lainnya, bisa ke paru-paru, bisa ke hati, bisa ke tulang, bisa ke otak. Nah, itu angka bertahan hidupnya itu cuma angka bertahan hidup 5 tahun. Bertahan hidup itu 30%. Artinya kalau dari 10 orang cuma 3 orang yang bisa bertahan hidup sampai 5 tahun. Ini berdasarkan data penelitian. Jadi itulah mengapa pasien-pasien makin dini ditangani, makin besar angka harapan hidup dan angka kesembuhannya. Ini mungkin berkaitan juga ya Dok ya, karena kalau kita melihat data yang ada, selalu terjadi peningkatan terkait kasus kanker payudara ini. Bisa jadi salah satu faktornya karena itu tadi ya, kurang menyadari, atau bahasanya kita parah baru dia lakukan pengobatan. Kalau di Indonesia memang begitu Mbak. Rata-ratanya seperti itu ya Dok ya. Di center-center di rumah sakit pusat rujukan, sampai saya kemarin pendidikan di Makassar, RSUP Wahidin Sudaryosodo, rata-rata pasien itu datang ya dalam tahap stadium lanjut. Stadium lanjut maksudnya stadium 3 dan stadium 4. Iya, betul. Yang ibu pun kalau dari cerita tadi yang saya dengar, bisa jadi ibu datang pada saat stadium 3. Ya. Karena semangat ibu kan di kemo 4 kali. Ya. Kemudian operasi, kemo 4 kali. Biasanya kalau pasien yang di kemo terlebih dahulu,
sebelum dilakukan operasi itu bisa jadi kondisi kankernya itu sudah lengket, Iya, iya, dok. begitu Bu ya? Betul, betul. Ya sudah lengket, kemudian padat keras, Iya. sehingga tujuannya kemoterapi itu untuk mengecilkan tumornya dulu, Iya, betul. mengecilkan tumornya sehingga radikalitas operasi itu bisa dikurangi. Kalau orang datang dalam stadium awal, itu tidak menutup kemungkinan bisa langsung operasi. Oh, Iya, bisa langsung operasi. Dan apa? Kemonya pada umumnya itu sebenarnya kalau pasiennya berespon terhadap kemoterapi, tidak ada komplikasi, biasanya cukup 6 siklus. 6 siklus, kecuali mungkin ada beberapa pertimbangan dokternya harus dilanjutkan, ya biasanya mungkin seperti ibu sampai 8 siklus. 4. nah berkaitan dengan gaya hidup dokter, tentu ini erat kaitannya dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari. Lalu bagaimana dengan istilahnya pemilihan makanan kita yang kita serap setiap hari? Apakah ada pantangan atau seperti apa, dok? Iya, ada memang beberapa makanan yang dianjurkan. Kalau yang dianjurkan ya, kalau yang dianjurkan dikonsumsi tentunya sayuran-sayuran hijau yang pertama, ya. Kemudian buah-buahan itu sebenarnya kalau di beberapa referensi itu lebih dispesifikkan lagi. Yang bagus itu seperti jeruk dan golongan-golongannya jeruk nipis, jeruk Bali dan lain-lain. Kemudian buah apel, buah pir. Pokoknya buah-buahan secara umum baik. Makanan-makanan yang difermentasi juga bagus itu. Oh, justru yang fermentasi bagus seperti untuk tempe, kemudian yogurt, keju, tape, ya. Kemudian rempah-rempah itu juga bagus sebenarnya, ya. Kemudian makanan-makanan yang kita tidak dianjurkan konsumsi dalam jumlah berlebih, artinya harus dibatasi. Itu pertama, makan-makan yang mengandung alkohol ya, alkohol. Pasti ya. Kemudian kedua itu olahan-olahan daging. Ya, olahan-olahan daging. Jadi kalau misalnya seperti sosis, bakso, sampai di referensi itu disebutkan abon. tidak Abon, tapi itu maksudnya kalau kita olah sendiri diperbolehkan. diperbolehkan karena kita kan mengolahnya mungkin tidak menggunakan zat-zat kimia ya. Kalau misalnya yang di supermarket itu kan harus makanannya tersebut harus bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi makanya mungkin dicampur dengan zat-zat kimia. Terus makanan yang gorengan-gorengan itu kita tidak dianjurkan konsumsi. Kemudian iya, maksudnya agak susah memang Bu ya. Agak susah kalau tidak dikonsumsi, tapi Gorengan yang berat dihindari, dikurangi. Kemudian makanan-makanan cepat saji ya, seperti yang terus terang selama ini kita banyak konsumsi, ayam-ayam goreng ya, pizza dan lain-lain. Kemudian makan-makanan yang tinggi karbohidrat sebenarnya kita juga tidak dianjurkan berlebih. Nasi putih pun, roti putih, roti sobek, donat dan lain-lain itu sebisa mungkin kita batasi dalam jumlah berlebih. Orang normal saja dianjurkan batasi, apalagi mungkin ibu yang sudah ada riwayat kanker payudaranya. Dan sebenarnya sih mau penyakit apapun itu ya dok ya, tidak terkecuali juga kanker payudara ini. Semua itu erat kaitannya dengan diabetes, penyakit jantung dan lain-lain. Untuk jenis operasinya sendiri dokter, ini seperti apa prosedurnya? Jadi begitu seseorang diagnosis kanker payudara, ya, ada namanya operasi mastektomi. Mastektomi itu pengangkatan satu payudara. Jadi misalnya yang didiagnosis kanker payudara itu payudara kirinya, seluruh payudara kiri itu harus diangkat. Nah, kadang ada pasien yang bertanya, loh kok harus satu payudara yang diangkat? Iya. Satu payudara. Itu sebenarnya untuk tindakan ibaratnya begini Mbak ya, di dalam rumah Mbak itu ada sampah yang busuk yang bawah. Ya, satu tempat sampah, ya masa cuma satu sampah yang dibuang ya harusnya harus dibuang satu sampah tersebut. Jadi pusat kankernya itu kita harus buang biar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lain. Dan kenapa kita lakukan kemoterapi? Itu kan kita tidak bakal tahu sejauh mana sel kanker tersebut sudah menyebar ke bagian tubuh. Walaupun belum menyebar ke organ-organ lain seperti yang saya sebutkan tadi, paru, hati, tulang, kemudian otak, tapi bisa jadi
sel kankernya itu sudah masuk ke pembuluh-pembuluh Pembuluh darah, pembuluh limfa. Jadi makanya obat-obat kemoterapi tersebut itu kan obat kemoterapinya dimasukkan lewat pembuluh darah, Mbak. Jadi obat-obat kemoterapi tersebut itu diharapkan dapat membunuh sel-sel kanker yang sudah menyebar. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan dokter, karena tentu pengobatan, jenis pengobatan banyak, salah satunya kemoterapi. Nah, biasanya efek sampingnya itu seperti apa saja, dok? Ya, makasih Mbak. Jadi sebenarnya kemoterapi ini salah satu terapi pada kanker payudara yang efek sampingnya banyak ditakutkan oleh banyak orang, Mbak. Jadi makanya kenapa pasien yang begitu diagnosis kanker, dia takutnya itu kemo. Dia takutnya kemo. Kenapa takut? Ya karena kemo pasien bisa meninggal lah, bisa turun kondisinya, rambut-rambutnya rontok seluruh tubuh dan lain-lain. Jadi sebenarnya prosedur untuk melakukan kemoterapi itu ada tahapannya. Jadi kami sebelum melakukan kemoterapi harus periksa darah dulu, harus ronsen dulu, harus cek jantung dulu. Dokter onkologi tidak mungkin memberikan kemoterapi kalau kondisi tubuh pasien tidak siap untuk menerima obat tersebut. Jadi pasien-pasien sekalian yang begitu dianjurkan untuk melakukan kemoterapi, saya harap tidak usah takut untuk melakukan kemo karena kondisi tubuhnya itu sudah disiapkan sesiap mungkin untuk menerima obat kemo tersebut. Dan mengenai efek-efek sampingnya, misalnya rambutnya akan rontok nanti, rambut rontok tersebut itu hanya terjadi pada selama fase kemoterapi. Jadi selesai tahapan kemoterapi, mungkin ibu juga sudah alami, itu rambutnya akan tumbuh lagi. Akan kembali tumbuh. Kembali tumbuh seperti semula. Dan keluhan-keluhan lain itu seperti mual-mual, muntah-muntah, badan lemas dan lain-lain. Insya Allah itu bisa diberikan obat dan lain-lain untuk mengurangi gejalanya, Mbak. Intinya jangan takut ya, dok ya, untuk melakukan pengobatan. Lebih awal lebih bagus untuk mencegah. Nah, yang paling menarik sepertinya yang ini, dok, yang paling masih jadi pertimbangan banyak masyarakat yang mitos-mitos proses pengobatan. Apakah dengan menggunakan bra yang berkawat itu mempengaruhi? Itu mitos atau fakta, dok? Kan banyak ya, dok ya, yang biasanya orang tua kita, tante-tante kita, kalau tidur jangan pakai ini karena begini nanti kamu kanker payudara. Biasanya kebanyakannya seperti itu. Di beberapa wilayah, di beberapa daerah seperti itu, dok. Menurut dokter sebagai spesialis, apakah itu sampai saat ini evidence base-nya belum terbukti, Mbak ya. Jadi maksudnya penggunaan bra yang terlalu ketat, kemudian penggunaan bra saat tidur semua, mungkin itu hanya mitos. Sampai saat ini belum ada evidence. Dan saya rasa ibu sendiri juga pernah mendengar ya, orang tua kita, jangan tidur pakai ini nanti kanker payudara. Terus ini lagi, dok, yang juga sering saya temui, katanya beberapa orang yang mengatakan, mohon maaf kalau ukurannya itu biasanya lebih mudah atau beresiko terkena kanker payudara. Seperti apa, dok? Iya, sebenarnya itu berkorelasi. Maksudnya semakin besar ukuran payudara, itu memang angka kejadian untuk terkena payudara itu lebih mungkin lebih tinggi. Iya. Itu kita logikakan, Mbak, seperti laki-laki dan perempuan normal pada umumnya. Kenapa laki-laki sedikit terkena kanker payudara? Karena jaringan payudaranya kan sedikit ya. Sama dengan payudara perempuan, yang perempuan yang kecil dengan yang besar. Nah, otomatis angka kejadiannya itu kemungkinan perempuan yang ukuran payudaranya besar dan padat itu lebih tinggi dibanding yang kecil. Oke ya. Jadi sudah disounding untuk teman-teman semua yang pemikirannya atau mungkin mindsetnya masih berpikir bahwa menggunakan bra yang ketat atau berkawat sebenarnya tidak ada pengaruhnya ya, dok ya. Itu penting, untuk itu yang mau kita edukasikan juga untuk sebagian masyarakat kita yang berpikir seperti itu. Terus ini, dok, arahnya ke pengobatan tradisional. Bagaimana menurut dokter, yang bisa jadi mungkin dokter pernah menemukan kasus yang atau salah satu pasiennya dokter yang tiba-tiba datang untuk memeriksakan diri tapi sekujur tubuh sudah dipenuhi dedaunan, kunyit, bagaimana sudut pandangnya dokter mengenai pengobatan yang seperti itu? Iya, sebenarnya angka kejadian untuk kondisi yang Mbak sebutkan tadi itu cukup banyak. Banyak ya? Iya, jadi kenapa orang-orang di Indonesia
rata-rata datang dengan stadium lanjut, ya, stadium 3, stadium 4, itu karena momok ya. Momok maksudnya untuk pengobatan kanker itu harus operasi, harus kemoterapi, makanya rata-rata cari jalur alternatif ya. Jalur alternatif baik konsumsi obat-obat herbal, ada juga yang menggunakan jaket lah dan lain-lain. Sebenarnya itu makin membuat pengobatan medisnya jadi terlambat, Pak. Oke. Iya, jadi artinya seandainya dia diobati dalam tahap awal, stadium 1 dan stadium 2, itu angka kesembuhan untuk kanker payudaranya itu bisa 100% sembuh. Oke. Tapi karena datang dalam tahap stadium lanjut, ya jadinya angka harapan hidupnya makin kecil. Oke, dokter. Saya ke Ibu Hartina lagi. Sepengalamannya Ibu dalam proses pengobatan, apakah selama ini juga melakukan pengobatan tradisional? Meskipun ya dok ya, sebenarnya kita tidak bisa istilahnya semua masyarakat punya hak, semua orang punya hak untuk memilih jenis pengobatan seperti apa yang mereka lakukan, tergantung keyakinan masing-masing. Nah, Ibu sendiri sejauh ini apakah melakukan 50-50, maksudnya 50 tradisional, 50 medis? Seperti apa pengalamannya Ibu? Kalau saya enggak ada yang 50-nya, tapi yang saya konsumsi dari awal sampai sekarang kayu bajaka. Itu iya, saya konsumsi dong. Iya, terus terang aja saya padukan. Itu yang kayu bajaka yang dari Kalimantan, katanya bagus. Jadi saya rebus setiap pagi. Masih Ibu konsumsi sampai saat ini? Enggak, waktu awal, waktu sebelum operasi dan sesudah operasi masih lanjut. Setelah 2 tahun. Kemudian Ibu konsisten pengobatan dokter. Obat dokter, enggak pernah lepas sampai sekarang. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dokter. Bukan pertanyaan sih, lebih ke sebagai dokter spesialis yang menangani kasus ini, tentu dokter sendiri yang sudah bertahun-tahun mungkin menangani kasus seperti ini. Apa harapannya dokter untuk masyarakat kita di luar sana terkait apa yang kita bahas tadi, dok? Ya, makasih Mbak. Jadi saya harapkan adik-adik masyarakat semua, jika ada benjolan ya, atau tumor di payudaranya, itu harap segera memeriksakan lebih cepat ya ke fasilitas kesehatan, bisa puskesmas, lebih baik ke dokter bedah di rumah sakit, dan jangan menunda-nunda, karena jangan sampai yang saya cerita tadi itu datang berikutnya sudah dalam tahap stadium 3, stadium 4 yang kankernya sudah menyebar kemana-mana. Jadi sebenarnya tumor itu ada 2, Mbak. Ya. Tumor jinak atau tumor ganas. Tumor jinak itu pengobatannya, misalnya dokter bedah anjurkan operasi, jika segera setelah dioperasi hasilnya jinak, itu pengobatan selesai, tidak ada pengobatan lanjutan. Tapi untuk tumor ganas bahasanya itu kanker ya. Kalau tumor ganas, jika setelah dioperasi kemudian hasil pemeriksaan jaringan operasinya ganas, itu pengobatannya cukup banyak lagi. Operasi, pengangkatan satu payudara, kemudian kemoterapi, radioterapi, setelah itu ada pengobatan hormonal setelah rangkaian obat tadi. Ibu pun sampai sekarang masih konsumsi obat tiap bulan, Ibu ya. Iya, jadi jangan sampai adik-adik semua, jangan sampai ibu-ibu semua itu tiba pada fase itu. Jadi saya harap jika ada benjolan di tubuh yang tidak normal di payudara, harap segera memeriksakan ke dokter bedah terdekat. Intinya itu ya, kita harus lebih awal menyadari kalau sudah dirasa ada kelainan di tubuh kita, khususnya para perempuan, sebaiknya lebih awal untuk memeriksakan. Nah, saya kembali ke Ibu Hartina sebagai survival kanker payudara ini, yang dari awal saya tidak meragukan lagi semangat pengobatannya Ibu. Mungkin Bu bisa di-share seperti apa harapan tak untuk masyarakat di luar sana tentang penyakit kanker payudara ini? Harapan saya, mari kita berobat sesuai keyakinan supaya kita sembuh. Dengan semangatnya saya ini lihat masih banyak yang lebih parah daripada saya, makanya saya semangat untuk sembuh. Oke, terima kasih Ibu. Baik, informasi dari narasumber kita pada hari ini tentu sudah sangat jelas dan penting juga, sangat penting malah untuk kita ketahui bersama, khususnya bagi para perempuan di luar sana,
termasuk saya, Bu. Jadi kita harus lebih sadar lagi dan lebih aware lagi tentang kesehatan kita. Nah, terima kasih kepada kedua narasumber, terima kasih Pak Dr. Faisal, terima kasih Ibu Hajah Hertina, terima kasih sudah memberikan positif insight pada hari ini. Sampai jumpa di podcast inspirasi dan edukasi selanjutnya, tentunya bersama saya Sinta Baharudin Tamoe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.